Udah, kamu Ya, tuh kan udah merdeka, udah bebas. You only live ya, once, ya. Kamu hidup cuma ya, sekali, udah merdekain aja, suka-sukain aja ya, hidup lo. Udahlah ya, tenang aja dia kan penebus kan, dia penebus pengampun, mengasihi kamu kan, ya, pasti diampuni lah, udahlah. ya, ya. Nah, Sekarang banyak, itu orang, betul, itu orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia. disitulah Anda menghadapi tuduhan-tuduhan iblis itu. Ya, Nah, ya. gimana suasana pertempurannya itu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Kali ini saya ngajak ngobrol di podcast Gideon Yustianto dengan salah satu hamba Tuhan yang menurut saya unik dan ternyata ngocol juga gitu ya. Dalam sebuah capture Instagramnya di tanggal 23 Mei bisa ditampilkan. Pastor Billy Shalom. Shalom, shalom, Iya, shalom. Wow, senang sekali bisa thank ketemu. you. Nah, foto ini 23 Mei ya. Oh Susah ya. banget dulu ngerayu dia. Setelah gua janji nggak akan tumbuhin rambut lagi, baru dia mau. Ini kenapa ceritanya? Pastor Billy nggak pernah diungkapkan ini. Iya, ini biasa saya dari waktu anak-anak lahir Ya, itu rambut saya sudah almarhum, Pak. Sudah dipanggil Tuhan duluan rambutnya gitu. jadi Jadi tipis-tipis sudah gitu kan? alias rontok, Pak. Oke. Terus? Gitu loh. Saya ini waktu masih kuliah tuh sempat Mhm, gondrong banget gitu ya. mhm. Akhirnya dengan berjalannya waktu rontok tahun 99 itu saya nggak pernah lupa. Saya akhirnya memutuskan untuk shaving all my head, saya habisin. Tahun berapa Jadi itu? anak pertama saya lahir itu dia sudah dalam posisi saya sudah seperti begini. Ya, Jadi tahun anak-anak itu selalu bilang bahwa Dedi jangan pernah tumbuhin rambut katanya gitu. nanti jadi aneh. Iya jadi aneh nanti. Aduh. Ini saya ngakak loh. Ini orang ngocol juga ya. Nyeritain dulu. Kalau di mimbar, wah, Apalagi berwibawa. waktu istri saya ngeliatin foto-foto saya yang ada rambutnya, wah Pak, dia istilahnya itu turn off gitu ya, langsung, duh kamu jangan sampai pernah numbuhin rambut lagi katanya, jeleknya banget gitu. Orang Jawa bilangnya welek Pak ya. Welek pol katanya malahan. Kok nggak di posting yang pas ada rambutnya itu kan saya pengen tahu juga, netizen juga pengen tahu. Pernah ada beberapa kali, tapi mungkin saya nggak tahu ya, saya lupa Mhm, apakah pernah atau tidak. Mungkin di feed saya yang dulu-dulu ada, terus mhm. kemudian kalau nggak salah adik saya JC itu sempat posting beberapa minggu lalu apa, yang foto jadul lah gitu. Iya, Ada iya. tuh yang ada rambut-rambutnya gitu. Enggak, maksud saya nggak bahas rambut. Berarti ya, saya udah tahu berarti ini kan bukan Anda yang niru Deddy Corbuzier ya kan? Iya, 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 dia dalam hal niru ini saya. ya kan. Kalau ditelusuri udah dari zaman dulu kayak begitu. Dan sampai Coba dulu. janji loh. Janji say, oke, nggak tumbuhin rambut lagi baru dia mau. Sampai sebegitu urgentnya ya. Iya, 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 iya. Aduh. Sampai-sampai dulu ya, saya punya cerita gini, anak saya Heeh. yang pertama itu waktu dia masih kecil, saya iseng-iseng tiba-tiba di rumah itu, dulu kan saya sama adik-adik saya kan kita ada di dunia perfilman, jadi kita punya wig Hmm, lah Pak, ya hmm, ada wig. Nah saya hmm, saya iseng pakai wignya itu hmm. di depannya dia. Wah itu nangisnya sampai cekukukan Pak, nangisnya sampai yang sampai gitu-gitu. Nah Kenapa? jadi saya ketemu karena dia bilang Daddy please don't do that again katanya gitu ya. Dia Ah. ngelihat sosok bapak yang berbeda tiba-tiba ada rambutnya gitu ya. Atau mungkin Jadi dia gini bilang Pak, mungkin gini doanya, oh Tuhan lepaskan aku dari pencobaan ini, pemandangan ini. mungkin mungkin mungkin. Terus saya ketemu titik lemahnya kan. Jadi waktu saya bilang Heeh. misalnya saya bilang gini sama dia. Namanya Raina kan. Raina, Ya, ayo mandi. Terus nanti dulu gitu. Saya bilang, dia ditumbuhin rambut loh. Langsung Pak lari ke kamar mandi. ya ampun sekarang ancamannya please gitu ya. please don't katanya. Jadi bahan ancaman malahan. Bahan ancaman dia. Tapi by the way ini kan udah berapa tahun ya berarti usia pernikahannya? Ini kenapa diposting 23 Mei itu ingat-ingat waktu tanggal jadian atau?
Ya waktu hari pernikahan kami itu 22 Juli sih sebenarnya. Hmm. Jadi saya itu apa namanya menikah sama best friend saya lah, sama 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 sahabat lah, sahabat Mm-mm. saya. Jadi ya itu teman ngobrol saya lah dia. Ya, jadi perjalanan ini udah berapa puluh tahun? Sudah belasan tahun Pak, Belasan belasan tahun ya. sampai mau masuk ke puluhan tahun lah pokoknya gitu. Hmm. Lama Pak pokoknya. Oke. Jujur, 11 tahun itu Iya. ya ada tengah-tengahnya kan? Oh iya pastilah, pastilah, Hmm. pasti. Jujur sempat enek kan lihat dia kan? Kalau enek nggak pernah. Oh, nggak Kalau pernah. enek enek lihat nggak pernah. Kalau kalau sempat enek lihat kelakuannya ya ya pasti, pasti Pak, Hmm. Terus pasti itu. sempet compare gitu nggak dengan yang lain? Kalau itu kok enak ya? Nggak enak gitu Enggak. Kalau omongannya. compare enggak. Kalau compare enggak. Tapi kalau compare sama masa lalu sempat. Saya sempat mikir gini. Kok dulu waktu awal-awal nggak kayak gini ya gitu. Adalah kayak gitu-gitunya adalah. Pastilah. Ah. Nah, itu yang banyak terjadi kan, Pastor Billy hari-hari ini Ya, kan ya. Berapa ya, banyak ya, jemaat apalagi ini kan isoman itu kan membuat orang tinggal di rumah terus-terusan, kumpul terus-terusan itu kan sering menimbulkan konflik malahan gitu ya. Dan ya, itulah kemudian mulai buka-buka apalah chat WA grup reuni lah hmm, apalah ya kan. ya, ya, Mulai ya, terus janjian ya, ketemuan, awalnya biasa saja ya. ya. Tahu-tahu terus ngadep ke pendeta, Pak doain Pak besok kami mau sidang cerai. Didoain apa? Biar Aduh, kami betul-betul iya, cerai deh. iya, Nah iya, ini iya, gimana ini iya, menanggapi soal iya, isu-isu perselingkuhan dan akhirnya perceraian ini, iya, Pastor Billy? iya. Eh, saya saya selalu bilang sama sama teman-teman, apalagi sama ada orang-orang yang datang kepada saya minta konseling pernikahan. Hmm. Saya selalu di awal menolak ketika walaupun itu teman, kalau dia bilang begini, saya mau menikahnya 6 bulan lagi. Saya bilang saya nggak mau. Eh, Paling tidak kamu datang kepada saya, kamu pernikahan kamu paling tidak 1 tahun lagi baru saya mau terlibat. Saya bilang gitu dalam konseling. Hmm. Oke Karena oke. bagi saya itu sesuatu yang terlalu terlalu sempit jendelanya gitu. Karena bagi saya persiapan itu menentukan segalanya. Iya. Banyak orang cuma ngejar hari pernikahannya, lupa sama persiapannya. Makanya saya selalu bilang begini, dasar daripada sebuah hubungan bukan kasih. Karena kalau saya tanya kasih itu apa, orang akan pasti bingung. Nah, dasar daripada sebuah hubungan itu adalah pengertian akan kasih. Belum tentu orang tahu tentang kasih, gitu. Oke, kalau gitu Karena pengertian banyak akan kasih apa? Oh banyak Pak, dan itu makanya itu harus dipelajari pelan-pelan. Salah satu yang paling landasan paling utama adalah kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Makanya kalau orang pakai perasaan, wah jadi cepat bubar Pak semuanya. Makanya belajar misalnya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih kan dimulai dengan kata kasih itu sabar, murah hati dan lain sebagainya. Tidak sabar itu perasaan, sabar itu keputusan. Jadi bagaimana saya mengambil keputusan? Bagaimana saya mengambil keputusan untuk murah hati? Bagaimana saya bisa mengasihi pasangan saya sama seperti Kristus mengasihi saya? Oke. Itu kan hal-hal yang harus dipelajari. Itu firman Tuhan semua dasarnya. Dan kemudian ketika kita mengerti itu, kita mengerti pengertian akan kasih. Wah, jadi luar biasa. Gitu. Baik, Kira-kira baik. gitu, Pak. Jadi keputusan ya, keputusan bukan mengikuti perasaan. Nah, perasaan tuh bukannya timbul dari mana ya? Bukannya Tuhan yang menimbulkan perasaan ya? Tapi kadang-kadang perasaan tuh kan bisa salah kan? Misalnya ada perasaan, kok saya rasa kamu nggak menarik lagi ya? Dia lebih menarik sih. Oh iya, Nah ini gimana ya. nih? Iblis tuh kan Nah, justru selalu itu. Ya, triknya tuh pandai gitu loh, ya kan? ya. Justru karena ada perasaan-perasaan seperti itu, karena kita kan orientasi kita kan kita hidupnya kan pola kehidupan kita, motornya kehidupan kita, pusatnya kehidupan kita, core-nya itu adalah jiwa. Hmm, Jiwa itu ada kehendak, ada keputusan, ada perasaan, ada pikiran, semuanya berkecamuk di situ. Dan semua pikiran sama tindakan-tindakan kita itu kan semuanya ditentukan sama apa yang masuk ke dalam kita lewat mata dan telinga. iya, Mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Nah, jadi berarti kehidupan kita ini pastinya ada sampah-sampah yang udah pernah masuk. Nah, iya. kalau tiba-tiba kita merasa sesuatu yang salah dan lain sebagainya, ya itu makanya harus ada counter attack yang namanya keputusan untuk mengasihi. Jadi tiba-tiba, makanya saya selalu bilang gini ya,
lawan daripada kasih itu adalah jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu perasaan. Itu perasaan. Nah, jatuh cinta itu bisa hilang kapan saja. Jatuh cinta bisa hilang kapan saja. Ketika orangnya nyebelin, kita hilang jatuh cintanya. Makanya namanya jatuh, fall in love. Bukan naik cinta, fall. Iya. Oke. Itu. Nah, setelah kita ngerti itu, nah jatuh cinta di dalam pernikahan 5 tahun pertama hilang, Pak. Udah nggak seperti dulu lagi waktu awal-awal apa namanya pacaran gitu ya. Nah, disitulah kita kalau nggak ngerti kasih yang namanya keputusan, wah itu berantakan semuanya. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi, jatuh cintanya timbul lagi. Itu baru namanya hubungan yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau kita ngikutin perasaan, disitulah kemudian iblis ambil peranan ya. Pasti. Dia peranannya kan bapak segala pendusta gitu. Dia mulai mendustai dengan perasaan gitu ya. Betul. Itu cara kerja iblis ya, betul ya? Betul. Tapi jadilah orang-orang yang tidak dapat ditelan. Kan firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 8, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Berarti kan dia bukan singa, dia kan hanya cuma bisa, dia kan kerjanya niru sama memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Itu aja yang dilakukan. Dia meniru singa Yehuda, yaitu Yesus. Makanya sama seperti singa, bukan singa. Kemudian dia mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Nah, jadilah orang yang tidak dapat ditelan dengan mengerti dan hidupnya dikuasai firman. Nah, itu menjadi orang-orang yang tidak gampang ditelan sama kebohongan iblis. Iya. Nah, salah satu cara untuk mengcounter kebohongan iblis itu ada yang bilang ucapkan firman. Salah satunya mungkin di Wahyu 12 ayat 11 kan mengatakan bahwa dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, apakah kita itu satu cara yang paling ampuh untuk melawan dakwaan dari iblis atau fakta-fakta yang diputarbalikkan oleh iblis? Bagaimana, Pastor Billy? Apa yang harus kita lakukan? Di semua aspek kehidupan itu semua ada jawabannya di firman Tuhan. Kalau sekarang kita lagi bicara soal hubungan, itu semuanya jawabannya ada di firman Tuhan. Kita bicara soal pekerjaan, kita bicara soal keuangan, kita bicara soal pelayanan, semuanya jawabannya ada di firman Tuhan. Prinsipnya gini, makin kita mengerti firman, kita harus terus bilang sama Tuhan, saya harus mengalami firman, supaya saya dikuasai sama firman. Ketika kita hidupnya dikuasai sama firman, ya itu di dalamnya ya pastinya ada merenungkan firman siang dan malam, memperkatakan firman siang dan malam, itu pastinya begitu. Nah, kemudian kita juga harus mengerti bahwa ketika saya mengerti kebenaran yang setiap hari saya baca dan saya dengar, saya lama-lama merdeka. Merdeka itu nggak langsung jadi begitu saja kan. Merdeka itu sebuah proses yang kita sendiri dimerdekakan. Nah, di dalam semua aspek kehidupan yang luar biasa adalah di dalam Alkitab kita, itu jawabannya semua ada di situ. Semuanya ada di situ. Jadi pelan-pelan belajar. Saya misalnya nggak ngerti tentang sebuah aspek kehidupan, saya akan cari tahu tentang topik itu dan saya akan belajar. Bagaimana saya belajar? Sekarang udah banyak resources-nya. Ya kita nggak usah beli buku, sekarang kita tinggal buka sosial media, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, gitu loh. Walaupun juga banyak yang menyesatkan juga loh. Pasti. Mintalah discernment spirit, minta supaya Tuhan kasih pewahyuan yang benar, dan pastinya kan kita juga bisa melihatlah mana sumber yang benar, mana yang tidak. Pastinya begitu. Oke. Jadi jangan mau ditelan sama kebohongan iblis. Baik. Jadi bagaimanapun firman itu adalah tetap menjadi pegangan, ya bukan pegangan saja tapi ya dibaca supaya kita tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita ya. Tapi masalahnya ada lagi yang saya catat, Pastor Billy, tentang kemerdekaan ini. Nah, ini salah satu modus operandinya juga. Udah, kamu tuh kan udah merdeka, udah bebas. You only live once, ya. Kamu hidup cuma sekali. Udah merdekain aja, suka-sukain aja hidup lo. Udahlah ya, tenang aja, dia kan penebus kan, dia penebus, pengampun, mengasihi kamu kan, pasti diampuni lah. Udahlah. Nah itu orang itu orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia. Jadi contohnya gini ya, contoh analoginya gini. Papa saya mau pergi dari rumah, kemudian dia bilang gini, Bill, kamu jagain adik-adikmu, ini papa titipin obat merah. Kalau ada apa-apa, itu ada obat merah. Saya adalah orang yang paling bodoh ketika saya menjatuh-jatuhkan diri saya jedok-jedokin kepala ke tembok, dan ketika adik-adik saya bilang, loh kamu kenapa sih begitu? Tenang aja, saya katakan, kan ada obat merah. Ya kan?
saya adalah orang yang paling bodoh. Karena apa? Walaupun obat merahnya nyembuhin, oke lah nyembuhin. Saya tetap menanggung sakit. Kemudian setelah obat merahnya sembuhin, ada boroknya, ada lukanya. Malu dilihat orang. Siapa yang menanggung malu? Ya saya. Yang bodoh siapa? Saya. Iya. Jadi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan gitu loh. Darah Kristus sudah disiapkan buat kita dan itu mahal harganya. Nah, tetap ada yang namanya akibat dosa. Nah, itu harus juga dimengerti bahwa Tuhan tidak mengutuk, tidak menghukum. Tuhan selalu Maha Pengampun, Dia sudah mengampuni bahkan. Tetapi jangan dipermainkan kasih karunia-Nya. Karena tetap ada akibat dosa. Karena contoh ada satu anak datang kepada saya umur 22 tahun gitu ya. Dia nangis-nangis, dia bilang, "Kak, tolong doakan Kak. Orang tua saya belum tahu, pendeta saya belum tahu bahwa pacar saya hamil," dia bilang gitu. Saya kaget, saya benar-benar kaget sekali. Terus kemudian dia bilang gini, "Tapi Kak, kakak tahu kan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun." Betul, saya bilang gitu. Dan Tuhan tidak akan membawa musibah dalam hidup saya. Betul, Tuhan nggak pernah bawa musibah. Tuhan juga tidak akan mempermalukan saya. Betul, Tuhan penuh mujizat. Betul. Dia menggiring saya kepada suatu narasi. Akhirnya dia ngomong gini, "Kalau gitu Kak, kita berdoa buat mujizat." "Mujizat apa?" saya bilang gitu. "Kita berdoa, kita imani besok kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus." Hampir saya jitak tuh anak. Hampir gue jitak. Aduh. Nah itu loh, kadang-kadang ya, generasi ini mulai digiring ke arah pemahaman seperti itu, bebas merdeka, sampai timbul pengertian loh. Kalau Tuhan mengasihi saya, sudah nggak ada konsekuensinya gitu, tenang aja. Ngawur. Akhirnya mereka kan ketahuan, terus akhirnya mereka nikah. Akhirnya selama kan mereka umurnya masih 22 sama 23 kalau nggak salah. Terus mereka nikah, dalam 2-3 tahun pertama mereka kesulitan ekonomi karena memang belum siap nikah kan. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, apakah itu hukuman Tuhan? Bukan. Itu akibat dosa. Ulah mereka sendiri, jangan salah-salahin Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Oh jelas, diampuni jelas, tapi ada akibat dosa, bukan kutuk. Itu akibat ulahmu sendiri gitu loh. Gitu. Iya. Tapi banyak juga yang insecure Mas Ian gitu. Jadi kita udah tahu kebenaran bahwa kita diampuni. Tuhan mengampuni dosa kita gitu. Bahkan semerah kirmisi pun ya diubah seputih bulu domba gitu. Tapi ada juga yang ekstrim lainnya. Dia merasa bahwa nggak bakal diampuni karena sudah terlalu parah. Masa sih saya ini bisa diampuni? Ya dia pikir itu manusia aja udah jijik kok. Buktinya hamba Tuhan, pendeta saya udah nggak terima saya pelayanan. Ya saya udah dikeluarin dari gerejanya, nggak pelayanan lagi. Ya sudah saya nggak bergereja lagi karena saya malu, saya jijik gitu. Dan itu terus menerus saya berdosa. Ini lawan yang tadi. Nah ini menghadapi kayak gini juga tipuan iblis juga ya ini ya. Oh sangat. Makanya itu jawabannya sangat jelas di Roma 8 ayat 1. There is no condemnation. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka. There is no condemnation, itu tidak ada lagi penuduhan. Bahasa Indonesia diterjemahkan tidak ada lagi penghakiman. Nah, setiap kali ada tuduhan-tuduhan seperti begitu, itu bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah nuduh. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan Tuhan itu Roh Kudus itu convicts. Convicts itu berarti menyadarkan, menginsafkan kalau iblis itu condemn. Dia menuduh selalu. Jadi kalau ada suara-suara tuduhan, kamu nggak layak, masa lalu kamu kotor dan lain sebagainya, itu bukan dari Tuhan. Bahkan banyak orang yang akhirnya takut ke gereja, takut buka Alkitab, takut doa. Padahal jelas-jelas Alkitab mengatakan jalur kepada Tuhan, kok bisa menghampiri hadiratnya kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja. Bahkan banyak orang yang sampai dibohongi, sampai ngomong gini, tapi saya harus bersih dulu Pak, sebelum saya menghadap Tuhan. Ngawur kamu, saya bilang gitu. Kamu pernah nggak kamu bersih-bersih dulu sebelum kamu mandi? Kan nggak mungkin kamu begitu. Nah, kamu masuk ke kamar mandi, ya itu kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu akan dikuduskan, kamu akan dibersihkan sama Tuhan, diampuni bahkan sama Tuhan. Gitu loh. Iya. Jadi itulah kasih karunia. Stoplah upaya-upaya untuk membersihkan diri sendiri dengan kekuatan kita, nggak bakal bisa gitu ya. Nggak bisa, nggak akan bisa. Betul. Oke. Ini saya suka loh analog. Nah ini saya suka mulai dengan gayanya Pastor Billy ini selalu dengan analogi kehidupan yang real, yang mendarat nih, down to the earth gitu ya. Masuk kamar mandi tapi udah bersih. Ya buat apa lagi juga? Iya makanya. Aduh. Iya. Nah termasuk ini tadi penuduhan. Waktu Anda divonis sakit 2
2019. Saya sangat diberkati dengan Ya. kesaksian Anda. Meskipun udah 2 tahun, tapi saya lihat hati Anda selalu menggebu-gebu selalu untuk menceritakan tentang mujizat ini yang Tuhan buat dalam kehidupan Pastor Billy ya. Mungkin bisa ditampilkan sejenak aja satu cuplikan. Mungkin Bapak sudah Ibu, banyak yang dengar juga. setelah pengobatan, apa yang terjadi betul, badan saya kolaps. Saya bersin pagi-pagi, yang keluar dari hidung saya darah semua. Karena paru-paru saya hancur semua, di dalam hancur sudah. Dan saya saya nggak banyak lah kesaksian saya untuk mengingat waktu itu saya singkatkan aja ya. Saya betul-betul udah kolaps, beberapa kali saya sudah dalam ambang kematian. Badan saya sudah kejang-kejang dan saya sudah panas lebih dari 40 derajat. Leukosit, kalau Bapak Ibu tahu leukosit itu darah putih. Darah putih adalah pertahanan tubuh. Itu level di pria biasanya 4 sampai 10. Saya sudah 0. Darah putih saya 0,03. Itu titik terendah. Di mana kalau udah nggak ada pertahanan tubuh, virus, bakteri, sama racun itu menguasai tubuh. Makanya saya betul-betul mengalami septic shock gitu ya. Dan betul-betul saya udah dalam ambang kematian. Bapak Ibu, bulan Februari, dalam hitungan hanya sebulan, dokter kembali cek sum-sum tulang belakang saya. Kenapa sum-sum tulang belakang? Karena itu pabriknya darah. Ada 10 tim dokter. Dia bawa saya ke kamarnya dia. Dia katakan begini, Pak, hari ini saya mau menyatakan kepada Bapak, kami tim dokter tidak bisa menemukan sel kanker dalam tubuh Bapak. Hilang, Pak. Hilang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya nggak ada. Wow, bisa gitu ya dalam hitungan sebulan loh. Wah ini kalau nggak Tuhan siapa lagi? Iya. Iya. Itu ceritanya bagaimana, Pastor Billy? Kok tiba-tiba langsung kayak apa ya, kena petir gitu berita bahwa waduh langsung cancer gitu, leukemia akut ya kalau nggak salah ya? Iya. Sebenarnya gini, saya ini kan adalah praktisi hidup sehat. Saya sudah ya sekitar 20 tahun. Saya makan sehat, saya olahraga, bahkan saya sering training orang-orang di gym saya dan ada beberapa yang sudah sampai juara. Itu salah satu gaya hidup yang saya jarang ceritakan sebenarnya. Nah, karena saya itu bisa 5 sampai 6 kali di gym setiap minggu ya. Saya itu kebiasaan ya pastinya pakai deodoran. Nah, deodoran yang saya pakai itu cukup keras karena deodoran sports. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini karena memang saya ini tidak cocok dengan deodoran itu. Jadi hasil tes daripada lab waktu saya kena penyakit ini itu dikatakan saya terkena infiltrasi zat asing. Yang terjadi adalah ketika dokter interview saya, dia tanya keluhan kamu apa selama ini? Karena saya nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah sampai sakit gitu. Sampai dia kaget, loh kamu tuh hidup sehat, kenapa kamu begini? Kamu keluhannya apa 2 tahun terakhir? Dia bilang gitu. Saya mikir apa ya keluhan saya? Saya cuma bilang gini, loh saya tuh gatelan dok selama 2 tahun kalau saya lagi pakai deodoran. Itu bisa sampai ketiak saya tuh sampai hitam, sampai gatalnya luar biasa, tapi saya terusin. Karena saya pikir ya nggak apa-apa gitu loh. Biasa gatal-gatal begitu. Dokter bilang itu yang bahaya. Waktu kamu olahraga, itu pori-pori kamu terbuka. Nah, itu zatnya masuk ke dalam. Karena dia tanya 3 pertanyaan. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Kamu tinggal dekat pabrik? Tidak. Kamu kerja di pabrik? Tidak. Lah, ini zat apa yang masuk dalam tubuhmu gitu. Dan akhirnya ditelusuri, akhirnya itu. Jadi, salah satu juga yang bahaya, yang saya juga pernah ceritakan adalah baju-baju laundry yang kita terima. Itu juga hati-hati, karena itu ada zat kimianya juga. Jadi harus dibuka plastiknya, diangin-angin beberapa hari, baru dipakai bajunya. Jangan dengan plastik-plastiknya dimasukin lemari, itu bahaya katanya. Itu saya baru tahu itu. Iya. Jadi akhirnya singkat cerita kan sampai parah ya stadiumnya gitu, dan udahlah. Itu kan kayak penyakit terminal yang ya udah gitu. Kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak mati ya hidup, udah pilihannya cuma itu. Dan kalau stadium udah akhir itu ya agaknya persentase untuk mati itu ya udah tinggi gitu ya, udah kayak no hope gitu. Dan di situ Anda pernah cerita, kalau nggak salah, Anda pernah bersaksi bahwa disitulah Anda menghadapi tuduhan-tuduhan iblis itu. Nah, gimana suasana pertempurannya itu? Bisa diceritakan? Sebenarnya tuduhan itu pertama kali masuknya justru lewat istri saya. Jadi di hari pertama ketika kami mendengar kabar itu,
Terus kemudian di hari-hari ketika kami masuk ke rumah sakit, dia mulai menangis. Dan dia di dalam doanya, kemudian dia mulai utarakan kepada saya, dia katakan, Tuhan kenapa suami saya sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, kenapa dia bisa kena begini, gitu loh. Nah itu langsung saya pegang tangan, saya nggak pernah lupa, saya pegang tangan dia, saya bilang gini, namanya Gaby Gap, kamu jangan pernah berpikir gitu ya. Ini penyakit bukan dari Tuhan, ini penyakit dari iblis. Kita harus maju dengan ucapan syukur. Setiap hari kita akan perjamuan, kita percaya bahwa kesembuhan sudah diberikan. Aku perlu kamu mengerti ini dengan benar supaya kamu nguatin aku juga gitu loh. Nah, pertanyaannya gini, apakah istri saya selama ini sudah mengerti kebenaran itu? Pastinya sudah. Tapi ketika menghadapi itu semuanya, ya pasti tuduhan itu keluar semua dari pikirannya. Dan itu yang saya alami di hari-hari pertama. Justru lewat dia. Nah, saya sempat gentar atau takut, pasti takut. Tapi saya tidak pernah ketakutan. Dan itu yang akhirnya maju dengan ucapan syukur itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Makanya saya pernah katakan ya, dari doa sampai dapat manifestasi jawaban doa, penuhi masa itu dengan ucapan syukur. Karena di dalam masa itu banyak orang nyerah. Banyak sekali orang nyerah. Di masa tunggu itu ya? Di masa tunggu itu banyak orang nyerah. Makanya kekuatan itu hanya ngucap syukur. Jadi saya belajar, saya nggak minta kesembuhan lagi. Saya pertama udah bilang minta kesembuhan, besoknya saya bilang gini, Tuhan terima kasih ya, aku percaya kesembuhan sudah aku terima. Walaupun saya muntah darah, walaupun saya makin kurus, walaupun saya udah kayak tengkorak gitu waktu saat itu gitu ya. Saya terus bilang Tuhan terima kasih, saya percaya kesembuhan sudah diterima. Besoknya, wah tiba-tiba kritis mau meninggal, karena sampai drop darah saya itu sampai udah level 0 darah saya. Iya. Nah, tadi sempat Anda bilang takut, walaupun bukan ketakutan. Takut apa? Saya sebenarnya bukan takut matinya. Saya percaya di dalam kematian saya pasti ada dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya cuman takut bahwa bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan istri saya. Jadi saya salah satu doa saya adalah Tuhan kembalikan saya ke rumah saya. Karena saya begitu lama, saya 6 bulan di rumah sakit. Saya bilang, Tuhan kembalikan saya di rumah saya, kembalikan saya ke kamar saya, kembalikan saya kepada anak-anak saya. Ketika mereka datang ke rumah sakit, saya ketika berdoa, saya bilang begini, aku memberkati hidupmu dengan hidupku. I bless you with me. Jadi aku memberkati hidupmu bahwa aku akan ada di dalam hidupmu sampai nanti kau menikah, sampai aku melihat cucu-cucu. Saya bilang gitu sama mereka, aku memberkati mereka dengan itu. I bless you with me, saya bilang gitu. Jadi itu iman saya akhirnya. Karena waktu saya masuk rumah sakit, anak pertama saya lagi mau ujian kelas 3 SMA, anak kedua saya itu mau ujian kelas 6 SD. Nah lo, gitu. Itu drop semua tuh kena dedinya kayak gitu ya. Jadi semuanya lewat padang gurun, Pak. Betul-betul padang gurun. Iya. Saya tahu tidak mudah itu karena saya juga pernah menghadapinya. Jadi Anda lawan dengan ucapan syukur dan declare iman itu tadi ya, udah nggak minta kesembuhan lagi, tapi sudah sembuh. Kalau orang dunia bilang, Bapak Pendeta denial, nggak bisa terima kenyataan. Bagaimana Anda menjawab kalau ada yang begitu? Pasti ada orang ngomong begitu. Tapi saya percaya bahwa itu kan kebenaran ya. Jadi waktu saya mendengar dokter memvonis saya, apalagi ketika dia bilang pengobatannya keras dan lain sebagainya, itu saya langsung bilang bahwa Tuhan, saya berpegang kepada Amsal 4 ayat 20-23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber dari kesembuhan dan kehidupan. Jadi saya begitu akhirnya. Saya bilang, saya tahu itu kenyataan, tapi saya harus percaya sama kebenaran. Jadi saya selalu bilang kebenaran mengalahkan kenyataan, kenyataan tunduk sama kebenaran. Saya ngomong gitu tiap hari pokoknya. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya yang luar biasa. Sampai-sampai saya bisa makan, saya nafsu makan, dokternya sampai bingung. Saya nggak pernah melihat pasien seperti kamu yang sudah stage terakhir, tapi nafsu makannya luar biasa, dibilang itu. Justru ini membantu pemulihan kamu, katanya gitu. Jadi saya nggak stres. Itu tanda dokternya mengatakan kamu kok bisa ngadapin sampai bisa makannya lahap gitu. Berarti saya nggak stres, sama sekali nggak stres. Iya. Coba bisa ditampilkan ya, waktu sakit itu kurusnya bagaimana ya? Nah ini kurus loh. Iya. Itu saya kehilangan 7-8 kilo waktu itu, sampai sudah habis. Kalau Anda suka posting lagi foto-foto seperti ini 2 tahun yang lalu, bukan maksudnya mengingat masa lalu ya, bukan ya? Tapi mengingat kebaikan Tuhan sebagai kesaksian. Iya, saya punya prinsip gini, dan itu saya sempat juga mengatakan di seminar hamba-hamba Tuhan.
ketika masuk ke rumah sakit dari bulan Januari 2019 sampai bulan kira-kira pertengahan tahun 2019, semua bisa cek di sosial media saya, tidak ada satupun postingan saya yang mengacu kepada saya sakit. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan saya melarang keluarga saya untuk memposting itu. Karena saya bilang gini, saya tidak mau sebagai hamba Tuhan, seperti seolah-olah memberikan kode kepada orang-orang untuk berbelas kasihan dalam bentuk uang. Saya paling anti sama hal-hal seperti itu. Karena banyak sekali yang melakukan itu dan saya paling tidak mau. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan yang membayar semuanya, saya percaya Tuhan yang mengatur semuanya. Kalau sampai ada orang tahu, itu pasti orang terdekat saya dan mereka mendoakan saya. Jadi saya juga bilang sama teman-teman saya, jangan dimasukin dulu ya, saya bilang gitu. Karena saya tidak mau seolah-olah seperti saya kasih kode supaya orang-orang datang ke rumah sakit. Jadi memang orang-orang yang datang ke rumah sakit itu yang Tuhan suruh. Iya. Sama, saya juga nggak suka kayak gitu. Saya nggak suka kayak gitu. Itu kan iman bisik-bisik ya kan. Nyetatus dengan keadaan seperti itu. Saya COVID, saya DBD sama sekali saya nggak nyetatus. Tapi beberapa teman deket itu ada satu penyanyi, boleh ditanya sama dia, namanya Michael Panjaitan. Dia langsung DM saya gitu, lu sehat bro, get well soon ya. Loh kok lu tahu sakit? Iya biasanya kalau orang udah ngilang dari sosial media sekian bulan tuh pasti sakit katanya. Iya deh. Iya, bukan karena saya itu malu, saya kena COVID. Toh saya juga kesaksian kok gitu bahwa saya udah lolos gitu ya. Tapi ya itu tadi ya memang sungguh betul kita diuji untuk benar-benar deket sama dia penyedia, dia penyembuh, dia pemberi damai sejahtera. Wah, itu benar-benar deh. Iya, satu kesaksian yang luar biasa. Ada hari ini bebas merdeka apa namanya? Tapi tetap ngopi ya. Ngopi ya, suka kopi itu sudah ritual yang nggak pernah bisa dilewatkan. Abis selesai kita ngobrol-ngobrol nih, saya pasti nyari ngopi. Saya punya mesin kopi sampai di rumah. Waduh, kopi apa ini yang paling disukai? Jenis biji mana yang disukai? Untuk Indonesia kopinya saya paling suka Aceh Gayo. Penyajiannya itu biasanya saya sukanya 110 mili yang betul-betul bisa dibilang ristretto. Jadi long espresso yang kental, yang ada krema di atasnya, dan saya minum itu betul-betul tanpa gula. Jadi itu saya bisa 2 kali sehari. Wih. Dan itu nikmatnya luar biasa. Iya. Ini kode ya. Pertama kali yang saya nanti mau ngomong sama Tuhan pas ketemu di surga, saya mau bilang thank you untuk buat kopi. Saya betul-betul enjoy. Ini kode ya buat Anda nanti kalau misalnya mau mengundang Pastor Billy ya, tolong disediakan tadi ya jenis long espresso dan Aceh Gayo ya. Makanya beberapa gereja-gereja yang sudah terbiasa ketemu sama saya pelayanan biasanya udah nyiapin kopi, biasanya udah ngerti gitu. Oke, sederhana kok, cuman kopi hitam. Iya. Satu lagi, ini yang paling terakhir deh. Gini, tentang dakwaan tentang tuduhan iblis, kebohongan iblis. Sebenarnya iblis tuh tahu masa depan nggak sih? Kok kadang-kadang dia tuh, kok kadang-kadang udah ngasih gambaran, kayak saya nih ya, waktu saya kena COVID, wes mati dah kamu dah, tuh, mamamu juga, udah lansia, udah kamu udah bablas deh, udah mati, gitu. Itu kan masa depan gitu yang dia bisikkan. Apa dia tuh tahu? Tidak. Jadi gini, ada 3 kedaulatan Tuhan yang iblis tidak punya. Maha kuasa, maha hadir, sama maha tahu. Itu dia nggak punya. Oh, berarti sok tahu ya? Iya. Betul, sok tahu ya. Tidak maha tahu. Sok tahu banget ya. Iya, sok tahu tuh iblis. Ya ampun. Iya, tapi banyak loh orang hari-hari ini tersiksa dengan dakwaan-dakwaan iblis itu. Modus operandinya makin kenceng nih kayaknya nih di akhir-akhir ini ya. Oh pasti. Nah, makanya sekarang ya, ini seperti di dalam musim ini, karena kita kan ngelewatinnya sama-sama ya, musim sulit ya. Ini keabsahan iman kita nih diuji bersama nih semuanya. Jadi semua firman yang selama ini kita dengar, yang kita serap, yang kita terima dan kita ngerti, itu diuji sama-sama hari-hari ini. Ada yang kuat, ada yang langsung rontok, ada yang masih stres gitu ya, ada yang merdeka, ada yang walaupun melewati sakit tetap sukacita, tetap damai sejahtera, ada yang betul-betul sudah habis-habisan, yang tadi seperti dikasih contoh, sampai sudah mau cerai dan lain sebagainya. Itu teruji lah musim ini.
Kita semuanya sama-sama teruji. Iya. Yuk sama-sama lolos dari pemurnian ini gitu ya. Yes, mari. Yes. By the way, saya juga tahu firman loh, sempat rontok juga loh waktu COVID itu 1,5 bulan. Iya. Saya sampai depresi loh, Pastor Billy. Banyak yang nggak nyangka, lu depresi, terus gimana? Terus yang lain, lu iya serius gitu. Ini iblis sempat curi damai sejahtera saya gitu loh. Tapi tahu nggak, Tuhan itu gini, prinsip saya gini, dia tuh Bapa yang baik ya. Dia tuh tahu gitu kelemahan kita. Jadi saya udah mau masuk jurang nih, udah tinggal selangkah lagi, tapi ditarik lagi dengan hal yang saya tuh nggak nyangka gitu. Saya nggak nyangka, dan ini saya mau kesaksian gitu. Saya nggak nyangka bahwa waktu saya buka, kalau saya lihat khotbah itu udah nek semua. Saya bilang gini, udah tahu. Nyanyi lagu rohani udah nek dah saya. Udah tahu. Tapi yang terjadi kan kenyataannya beda gitu kan. Tapi waktu itu ketika saya nonton YouTube, nggak tahu tuh feed-nya muncul. Ada judul apa kabarmu gitu. Ini apa ini? Ternyata ini saya langsung ngomong gitu ya. Namanya Pastor Jose Carroll gitu. Dia judul khotbahnya apa kabarmu, dan dia bilang bahwa it's okay gitu. It's okay to be not okay. Jadi kalau kamu memang lagi nggak oke, datang sama Tuhan gitu. Nggak usah malu. Jadi saya bilang, oke. Iya. Justru lewat pencerahan itu saya langsung, iya. Oke, memang saya hari ini nggak oke, tapi Tuhan janji gitu, Dia tetap menemani, Dia akan tetap memegang teguh supaya saya tidak terperosok makin dalam. Yang penting tuh ada Tuhan yang menyertai gitu ya, meskipun saya sakit. Dan di situ mulai saya ini iman saya bangkit, Pastor, dan akhirnya lolos lah semuanya. Itu. Jadi banyak. Dia tahu kok, dia tahu kalau kita sedang sedih. Barusan saya dapat WhatsApp dari teman saya. Bro, gue sedih banget, gue lagi ngalamin begini, masalah pekerjaan, masalah hutang, masalah banyak lah. Terus dia bilang, gue sedih banget, gue nggak apa-apa kan sedih, nggak apa-apa lagi. Ya itu. Gue nggak apa-apa kan nangis ke Tuhan, ya nggak apa-apa lah, gue bilang gitu. Itu justru, nah ini saya cuma mau meluruskan aja. Jadi gini, tadi kan kita bicara soal ucapan syukur ya. Ucapan syukur itu sebenarnya kan dasar daripada penyembahan. Ucapan syukur itu adalah kunci untuk masuk pintu gerbangnya Tuhan di Mazmur 10 untuk masuk ke dalam hadiratnya. Masuklah lewat pintu gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan nyanyian syukur. Nah, jadi gini, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita lagi nyanyi-nyanyi buat Tuhan di gereja itu kita lagi ngucap syukur. Belum tentu. Karena kalau kita nyanyi tanpa sikap hati yang ngucap syukur, itu kita nggak ngucap syukur. Bahkan orang yang sedang masuk gereja, dia nangis nggak bisa nyanyi karena dia lagi stres misalnya. Terus dia bilang ini, Tuhan tapi aku ngucap syukur, aku tahu aku akan dapat jawabannya. Orang itu lagi nyembah Tuhan. Itu. Jadi ucapan syukur itu adalah dasar daripada penyembahan. Dalam konteks, dalam format apapun juga, mau nangis, mau dalam nyanyian gitu ya, itu dasar dari penyembahan. Nah, itu adalah kunci pintu gerbang masuk ke dalam pintu gerbang merasakan hadirat Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan perkara besar terjadi. Puji Tuhan, saya sudah masuk pintu gerbangnya berarti waktu itu meskipun dengan tangisan. Haleluya. Yes. Oke, Pastor Billy, nice to talk with you. Ini obrolan yang asik sekali. Tetap semangat, tetap tidak pernah bosan-bosannya untuk menceritakan kebaikan Tuhan ya dimanapun. Yes, amen. Thank you. God bless you, Pastor. God bless you. God bless. Thank you. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.